Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menjelaskan tata cara pengerjaan soal termodinamika. Soal ini sebagai tugas ujian akhir semester ini. Kelompok kami ditugaskan untuk mengerjakan nomor 4.36. Ya, seperti yang diketahui di soal, pengering berbahan bakar langsung membakar bahan dengan nilai pemanasan bersih 44.200 kJ per kilogram, atau nilai kalori bersih diperoleh ketika produk pembakaran adalah CO2 dalam bentuk gas dan H2O dalam bentuk gas juga. Komposisi minyak adalah 85% karbon, 12% hidrogen, 2% nitrogen, dan juga 1% berat air. Gas buang meninggalkan pengering pada suhu 204 derajat Celcius. Dan analisis parsial menunjukkan bahwa mereka mengandung 3 mol karbon dioksida dan 11,8 mol karbon monoksida pada dasar kering. Bahan bakar, udara, dan bahan yang dikeringkan memasuki pengering pada suhu 25 derajat Celcius. Jika udara yang masuk jenuh dengan air dan jika 30% dari nilai pemanasan, minyak diperbolehkan untuk kehilangan panas atau termasuk panas yang masuk akal yang dapat dilakukan oleh produk kering. Yang ditanyakan ialah berapa banyak air yang diuapkan dalam pengering per kilogram minyak yang dibakar. Baik, untuk pengerjaan yang pertama, kita harus menentukan basis yang akan dipilih. Kelompok kami menggunakan basis 100 kmol. Sedangkan yang diketahui di soal, gas buang kering yang mengandung 3 kmol karbon dioksida, 11,8 kmol karbon monoksida, dan X kmol oksigen, dan sisanya ialah nitrogen yang bernilai 85,2 min X kmol. Dengan demikian, minyak mengandung 3 kmol ditambah 11,8 kmol sama dengan 14,8 kmol karbon. Komposisi minyaknya ialah 85% karbon. Keseimbangan karbon membuat massa minyak terbakar. Cara menghitung minyak yang terbakar ialah 14,8 kmol dikalikan dengan massanya, yaitu 12 kg, dibagi dengan 0,85 kmol, yaitu berasal dari 85% karbon, yaitu menjadi 0,85, dan hasilnya ialah 208,941 kg. Minyak juga mengandung 1% air yang berada pada massanya. Cara menghitung air pada minyak yaitu hasil dari minyak yang terbakar 208,941 dikalikan dengan 1% air itu setara dengan 0,01 dibagi dengan mR dari air tersebut. mR-nya yaitu 18. Hasil penghitungannya ialah 0,116 kmol. Air juga terbentuk oleh pembakaran hidrogen pada minyak sebesar. Nah, untuk ini cara penghitungannya. Minyak yang terbakar yaitu 208,941 kg dikalikan dengan 0,12. Nah, 0,12 ini berasal dari 12%. Dibagi dengan 2 sama dengan 12,45 kmol. Sekarang kita juga dapat menemukan jumlah air, nitrogen, oksigen, dan juga udara. Nitrogen yang masuk dalam minyak yang diketahui di soal ialah 2%. Cara penghitungannya adalah minyak yang terbakar dikalikan dengan 2% itu tersebut dibagi dengan 28, yaitu mR dari nitrogen. Yang hasilnya ialah 0,15 kmol. Mol nitrogen bersih yang ada di udara ialah 85,2 min X dikurangi dengan nitrogen yang masuk dalam minyak yang bernilai 0,15. Tinggal disubstitusikan lalu tinggal dikurangi. Nanti hasilnya akan menjadi 85,05 min X kmol. Langkah selanjutnya, kita menghitung jumlah oksigen yang berasal dari karbon dioksida dan juga karbon monoksida pada gas buang yang masuk dengan udara kering.
yaitu dengan cara penjumlahan dari karbon monoksida, karbon dioksida, dan juga H2O, dan juga nilai X-nya yang belum diketahui. Nah, nilai dari karbon dioksida ialah 3 kmol ditambah dengan karbon monoksida yang bernilai 11,8 per 2 ditambah dengan nilai X dan juga ditambah dengan H2O yang bernilai 12,45 dibagi 2, yaitu hasilnya ialah 15,125 plus X kilomol. Untuk mencari total udara keringnya, kita dapat menggunakan cara nitrogen udara masuk ditambah dengan oksigen udara yang masuk. Nilai nitrogen yang masuk ialah 85,05 min X ditambah O2 udara yang masuk yang nilainya adalah 15,125 plus X. Hasil dari penjumlahan tersebut ialah 100,175 kmol. Karena udara mengandung 21% oksigen mol, cara penghitungan untuk mencari nilai X-nya ialah 21% dapat kita tulis 0,21 sama dengan 15,125 yaitu O2 yang masuk ditambah dengan nilai X-nya per 100,175 yaitu total udara keringnya. Lalu kita kalikan silang, 0,21 dikalikan 100,175 yaitu hasilnya 21,036. Lalu untuk mencari nilai X-nya itu sendiri tinggal dipindah ruas. Caranya 21,036 dikurangi dengan 15,125. Setelah menentukan nilai X-nya yang bernilai 5,911 kmol, kita juga dapat menentukan oksigen pada udara, nitrogen pada udara, dan juga nitrogen pada gas buang. Nah, cara untuk menghitung oksigen pada udara yaitu 15,125 tadi ditambah dengan nilai X-nya yaitu 5,911. Hasilnya ialah 21,036 kmol. Sedangkan untuk mencari nitrogen pada udara, caranya 85,05 dikurangi X-nya yang bernilai 5,911. Hasilnya ialah 80,047 kmol. Cara untuk mencari nitrogen pada gas buang ialah nitrogen pada udara ditambah dengan nilai 0,15 yaitu 15% tadi. Hasilnya ialah 80,197 kmol. Kelembapan udara yang masuk pada suhu 25 derajat Celcius dalam satuan kilomol H2O per kilomol udara kering. P SAT tekanannya yaitu 3170 Pascal atau setara dengan 0,4594 psi. Kita dapat menentukan nilai H. Caranya yaitu P yang bernilai 3170 dibagi dengan 101,325 minus 3170 yang hasilnya ialah 0,032. Sedangkan untuk nilai dari K mol air yang masuk di udara ialah nilai H tadi dikalikan dengan udara keringnya yaitu 0,032 dikalikan dengan 100,175 yang hasilnya bisa kita dapatkan 3,23 kmol. Jika nilai Y mol H2O menguap di dalam pengering, kemudian kilomol air pada gas buang dapat diketahui dengan cara menjumlahkannya, yaitu nilainya 0,166 ditambah dengan 12,145 ditambah juga dengan 3,23 dan juga ditambah dengan nilai Y-nya yang belum diketahui. Hasilnya ialah 15,846 plus Y. Proses ekstring adalah minyak, udara lembab, dan juga bahan basah untuk dikeringkan pada suhu 25 derajat Celcius. Hasilnya, pada suhu 204 derajat Celcius terdiri dari 3 kmol karbon dioksida ditambah dengan 11,8 kmol karbon monoksida ditambah dengan 5,911 kmol oksigen ditambah dengan 80,197 kmol nitrogen ditambah dengan 15,846 plus Y kmol dari air dalam bentuk gas.
Kesetimbangan energi dapat kita simpulkan dengan Q. Cara menentukan nilai Q-nya yaitu delta H pada saat suhu 298 ditambah dengan delta H dengan indeks P, di mana Q adalah 30% dari nilai kalor minyak. Cara menghitungnya yaitu 30% setara dengan 0,3 dikalikan dengan 44.200 kJ per kilogram dikalikan dengan 208,941 yang telah diketahui di atas tadi. Hasilnya dari perhitungan tersebut ialah 2,773 dikalikan 10 pangkat 6 kJ. Reaksi yang menjadi dasar nilai pemanasan bersih yaitu minyak ditambah dengan 21 oksigen, hasilnya 14,8 karbon dioksida ditambah dengan 12,45 ditambah dengan 0,166 dari H2O dalam bentuk gas dan juga 0,15 dari nitrogen. Delta H 298 yang pertama yaitu 44194,5 kJ per kilogram setara dengan 9,2425 kali 10 pangkat 6 kJ. Untuk menambahkan reaksi pada pengering, 11,8 dari karbon dioksida menjadi 11,8 karbon monoksida ditambah dengan 5,4 dari oksigen. Delta H reaksi 298 yang kedua 11,8 dalam kurung minus 257.081,15 ditambah 915 301,93 yaitu hasilnya 7,767 dikalikan 10 pangkat 6 kJ. Delta H reaksi yang ketiga atau nilai Y-nya 102.371,9 kJ per kilomol dikalikan dengan nilai Y delta H 298. Delta H totalnya ialah delta HA ditambah delta HB ditambah delta HC yaitu 17,112 kali 10 pangkat 6 kJ. Sekarang untuk aliran produk kita butuh menghitung panas yang masuk akal. Nilai dari karbon dioksida ialah 3 kmol yang kita dapat diketahui di soal tadi, dan juga oksigen 5,913 kmol dan juga nilai H2O yaitu 15,846 plus Y kmol dan juga nilai dari karbon monoksida yaitu 11,8 kmol dan juga nilai nitrogen yang sudah kita cari tadi yang hasilnya 80,197 kmol. Untuk mencari nilai dari delta H yaitu sigma NiCp dikalikan dengan delta T. Delta T-nya yaitu 204 dikurangi 25 derajat, yaitu selisihnya. Yaitu hasilnya 179 derajat Celcius. Delta NiCpi dikalikan delta T sama dengan 2,773 dikalikan 10 pangkat 6 ditambah dengan 17,112 dikalikan 10 pangkat 6. Nah, yang hasilnya kita dapat 49,78 kmol. Itu adalah nilai Y-nya. Nah, sedangkan untuk yang ditanyakan di soal tadi yaitu berapa banyak air yang diuapkan dalam pengeringan per kilogram minyak yang dibakar ialah nilai Y tadi dibagi dengan nilai minyak yang terbakar yaitu 208,941, sedangkan nilai Y-nya 49,78 kmol dikalikan dengan MR dari air yaitu 18 yang bisa kita hitung dan didapatkan hasilnya senilai 4,288 kg air per kilogram minyak yang terbakar. Ya, sekian penjelasan dari kami untuk soal nomor 4.36. Kami mohon maaf apabila ada salah kata. Mohon maaf apabila masih terlalu banyak kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.